itu perawatan gigi biar rapi. Oh gitu ya. Oh ya, baik. Nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap frenul dulu ya Bu. Nah, setelah ini saya izin untuk mencuci tangan pun. Nanti silakan Ibu untuk ke posisi pemeriksaan ya Bu. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, dokter gigi harus mencuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus membasahi tangan kita, kemudian mengambil sabun secukupnya, lalu mulai membersihkan dari telapak tangan, kemudian punggung tangan, bergantian kanan dan kiri, kemudian sela-sela jari, kemudian gerakan mengunci, bergantian kanan dan kiri, kemudian ibu jari, lalu membersihkan kuku-kuku tangan, bergantian kanan dan kiri. Kemudian membilas tangan dengan air mengalir. Lalu mengambil tisu kering untuk mengeringkan tangan. Setelah itu, gunakan tisu untuk menutup keran dan buang tisu pada sampah non-medis. Setelah itu, gunakan handscoon sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Mulai dari tangan kanan, kemudian berlanjut ke tangan kiri. Alat yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan blend test ada Nierbecken, kemudian ada diagnosis set, ada kaca mulut, kemudian ada sonde, ada pinset, dan ada ekskavator, kemudian ada alkohol swab, kemudian ada kapas untuk membantu retraksi bibir, kemudian ada dental bib untuk tatakan dada pasien, kemudian ada handscoon, dan juga ada masker. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan frenulum ya Bu. Jadi nanti saya instruksikan Bu Budiati untuk membuka mulutnya. Nanti saya akan memasukkan tangan saya dengan bantuan kapas ke mulut Ibu untuk melihat frenulum ya Bu. Baik, kita akan mulai. Maaf ya Bu. Baik Bu, sudah selesai. Setelah melakukan tindakan kepada pasien, operator atau dokter gigi melepas APD yang digunakan, mulai dari handscoon, kemudian masker, dan mulai mencuci tangan. Yang pertama, kita membasahi tangan kita terlebih dahulu. Kemudian, mengambil sabun secukupnya. Lalu, mulai membersihkan dari telapak tangan, kemudian punggung-punggung tangan, bergantian kanan dan kiri, kemudian sela-sela jari, bergantian kanan dan kiri, kemudian gerakan mengunci, bergantian kanan dan kiri, kemudian membersihkan ibu jari, bergantian kanan dan kiri. Setelah itu, membersihkan kuku-kuku jari, bergantian kanan dan kiri. Langkah selanjutnya, kita membilas dengan air mengalir. Lalu, mengambil tisu untuk mengeringkan. Setelah itu, gunakan tisu untuk menutup keran dan membuang tisu pada sampah non-medis.
Nah, Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, frenulum merupakan lipatan dari mukosa. Nah, apabila masih bayi, frenulum itu secara fisiologis akan tinggi. Namun, seiring dengan pertumbuhan dentoalveolar, frenulum itu akan menjadi rendah. Normalnya, pada dewasa, frenulum itu akan melekat pada gingiva cekat yang berfungsi agar tidak menimbulkan tarikan yang berlebih. Nah, setelah saya periksa tadi dengan menarik bibir atas ibu, itu ternyata papila interdental ibu itu pucat. Nah, itu tandanya mengindikasikan bahwa frenulum ibu itu terjadi migrasi sehingga secara klinis terlihat lebih tinggi. Baik Bu, jadi berdasarkan pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, jadi di depan tengah ibu itu kan agak rendah ya Bu, nah itu karena adanya frenulum yang tinggi tadi Bu. Jadi kalau mau perawatan gigi, kalau mempunyai frenulum tinggi itu harus dilakukan frenektomi. Nah, frenektomi sendiri itu merupakan prosedur bedah yang dilakukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh frenulum dengan alat elektrosurgery ya Bu. Jadi Bu, untuk kasus frenulum tinggi itu nanti akan menyebabkan beberapa dampak ya Bu. Salah satunya itu ada gigi renggang atau diastema seperti Ibu tadi. Kemudian juga terganggunya pada saat melekatnya gigi di ruang lepasan seperti itu ya Bu. Juga ada retraksi dari margin gingiva dan tentunya juga mengganggu penampilan ya Bu. Seperti itu. Ya, terus ini bisa enggak Dok untuk perawatannya itu bisa? Oh bisa Bu, jadi nanti kita jadwalkan di lain hari prosedur frenektomi tersebut. Setelah itu baru mungkin dipasang behel gitu Bu. Baik Bu, apakah masih ada pertanyaan? Enggak Dok, udah. Oh gitu. Baik Bu, terima kasih ya sudah periksa hari ini.